Salam, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Margareta Redu dengan nomor NIM 1015-6250-458, merupakan salah satu peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari program studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Khairun Ternate. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada hari ini, Rabu 25 Juli 2025, di SMA YPPK Teruna Bakti, Kota Jayapura, di kelas 11. Adapun materi yang saya gunakan dalam praktik pembelajaran ini tentang teks berita. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek absensi dulu ya. Siapa sekretaris kelas? Hari ini ada yang tidak masuk? Semua hadir ya? Oke, baik, luar biasa. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa, silakan. Kaldi. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran Indonesia Bapak, kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhirnya Bapak. Kiranya Engkau berkati guru kami, semoga apa yang guru kami ajari, semoga apa yang sudah terima dengan baik di dalam Bapak yang dalam doa kami, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Bisa dilihat pengertian berita. Sudah jelas di situ ya, dia punya pengertian informasi tentang suatu hal atau masalah yang sedang atau telah terjadi. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh dari sebuah pengertian berita di dalam yang dimaksud seperti apa? 5W, 1H. Unsur 5W 1H, dia harus masuk. Kalau dari kelima unsur ini tidak masuk, bisa saja itu bukan sebuah berita yang faktual atau informatif. Ya? Oke. Kalian bisa lihat contoh-contoh dari kalimat berita ya. Sebelum masuk di situ kita lihat dari nilai berita dulu. Sebelum masuk ke unsur 5W 1H. Jadi di sini tidak semua peristiwa dapat ditulis sebagai berita. Seperti yang di awal Ibu sampaikan tadi, tidak semua informasi adalah berita. Untuk bisa menjadi berita, suatu peristiwa haruslah memenuhi kriteria tertentu atau dikenal sebagai nilai berita, ya. Apa saja yang mempengaruhi nilai berita? Ada berapa di situ? Ada 5 aspek ya yang mempengaruhi nilai berita. Yang pertama adalah besarnya kejadian. Ya, salah satu contoh tadi besarnya dia masuk dalam besarnya kejadian. Kemudian kedekatan. Contoh yang disebutkan oleh Lili tadi masuk dalam nilai berita. Menurut kalian masuk atau tidak itu dalam nilai berita? Harus memenuhi kriteria umum penulisan yaitu 5W 1H. Jadi kriteria dalam menulis berita adalah ini. Jadi seorang jurnalis itu tidak hanya sekedar menulis atau memuat berita atau informasi. Jangan sampai informasi kita nonton sebuah video, ya. Bisa disimak videonya ya, kan di dalam tujuan tadi dari menyimak, mengamati, ini salah satunya. Gambar kerja kalian. Oke. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kayaknya ini sudah pas.
bisa merapat menghadap ke belakang. Yang ini ibu tukar satu orang. Mercy ke sini. Siapa sudah nama mana? Hah? Iya, Alfian. Kemarin 10E4 ya. 1. Alfian silakan ke kelompoknya Lily. Kemudian Mercy ke kelompoknya Nicholas. Oke, bisa ya? Silakan tidak usah pindah posisi, cukup balik arah dan lanjut langsung sesuai dengan instruksi dari ibu tadi mencari berita. Jadi masing-masing kelompok identifikasikan dia punya unsur 5W1H. Nanti hasilnya silahkan, kalau ada yang mau buat dalam bentuk PPT, silahkan. Mau secara lisan sajikan di depan, silahkan. Untuk diferensiasi produknya diberikan kebebasan kepada kalian. Oke. Silakan masing-masing dalam posisinya. Internet ya, kemudian mengidentifikasi. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah? Iya. Mungkin sebelum kalian masuk pada tugas kelompok, diskusi kelompok sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi, kita ini dulu ya. Kasih relax dulu, kita ice breaking. Uji konsentrasi dulu, ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk berapa? 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, 2 kali. Tepuk malam? Oke, tidak ada suara ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Dengarkan instruksi dari ibu guru ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Bisa ya? Kita mulai. Yang nanti ada suara di tepuk malam, dia diberi hukuman. Artinya dia tidak konsentrasi. Bisa? Oke, sekarang mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Patrias ada suara toh? Sedikit. Gesek. Oke, berarti semuanya masih konsentrasi. Ibu harap ibu akan bagikan LKPD masing-masing kelompok dengan catatan. Tadi ibu bilang kalian mencari sebuah berita. Mencari sebuah berita, jangan ya. Setelah kalian menganalisis berita tersebut, temukan dia punya unsur adik Simba. Unsur adik Simba tadi ada berapa? Sebelum kalian mengidentifikasi nanti harus sistematis dia punya unsur-unsur. Oke. Jadi harus sistematis. Nanti selesai kalian kerjakan wajib semuanya presentase di depan kelas. Dan setiap kelompok wajib menanggapi hasil diskusi kelompok dari teman kelompok lainnya. Bisa? Yang aktual itu yang terbaru, terpercaya ya. Ini untuk kalian yang menganalisis dari isi berita. Tidak boleh mencari di internet. Yang cari di internet hanya beritanya saja. Paham ya? Kelompok 3 juga paham ya? Jangan mengambil jawaban dari internet. Ibu tahu itu ya. Jadi kalian sendiri yang mengidentifikasi, menganalisis isi berita itu untuk menemukan 5W1H ya. Simple, sederhana, yang penting kalian paham dengan apa yang kita dapat hari ini. Bisa ya? Kasih mati saja ini ya. Panas. Nanti lagi baru.
Menganalisis supaya kalian dapat menemukan dia punya unsur. Sesuai dengan kata tanya tadi toh, yang pertama apa? Apa permasalahan atau apa topik dari berita yang dibaca? Seperti itu. Kalian tinggal jawab. Saya nanti juga maju presentasi di depan masing-masing bagian ya. Ini topik beritanya apa? Apa? Oh iya, itu juga kan baru-baru ya dalam minggu ini peristiwa yang terjadi kebakaran kapal Barcelona. Iya. Kalau berita itu kan dia update ya. Mana yang terbaru itu yang kita angkat. Analisis baik-baik ya, semua terlibat, dibuahkan nilai dari kerjasamanya, kekompakannya. Beritanya halo semua, beritanya dicatat lalu dianalisis. Paham? Beritanya dicatat. Nanti baru dibaca dulu, lalu kalian sajikan dia punya unsur 5W1H berdasarkan hasil analisis dari setiap kelompok. Begitu ya? Iya. Di sini. Lalu nanti bagian unsurnya dijawab di bagian belakang. Kita tulis begini aja kayak kita tahu mana bagian apa di mana. Bagusnya dia dibuat tersendiri. Itu mungkin kalian kasih tanda pada saat kalian analisis isi beritanya. Toh? Oh. Nanti kalian punya hasil ini, berita dan jawaban hasil analisisnya di dalam sini saja, ya. Tidak usah di kertas lain. Kecuali kalau beritanya mungkin muatnya melebihi teks ini ya, lembaran LKPD yang diberikan oleh Ibu Guru. Beritanya dicatat secara utuh, kemudian dianalisis. Kamu dua bisik-bisik kenapa? Hah? Catat secara utuh ya, namanya. Baru nanti sama-sama analisis beritanya supaya sama-sama paham. Kalian punya tadi tentang Barcelona. Itu di mana kejadiannya kemarin? Sulawesi Utara. Sulawesi banyak loh. Utara. Nicholas juga orang Sulawesi. Sulawesi apa? Manado. Sama kamu dua ya?
Bedanya di mana? Ya, tapi sama-sama Sulawesi Utara. Ini di kota, satu di desa. Satu di kota, satu di desa, itu bedanya. Catat baik-baik beritanya ya, jangan catat setengah-setengah. Lili punya? Sudah? Iya, catat dulu beritanya baru dianalisis bersama-sama. Baru kalian analisis. Nanti kalau misalnya ada yang kurang lengkap, masih ada sih. Misalnya yang katanya, Apa itu? misalnya yang fisiknya kurang lengkap itu. Boleh. Nanti bisa media yang dipakai pada saat presentase, beritanya bisa ada di HP juga. Tapi wajib catat, ya.
Tadi kalian punya topik berita apa? Tentang tergelincir akibat jalan licin pengendara motor. Semua kerja ya. Iya, kan ada kata tanya Ben tadi tuh. Sedangkan bagaimana itu how? Kapan berkaitan dengan waktu? Dengar? Kalau sayang, apa itu botol minum? Maaf ya. Kalau kapan berkaitan dengan waktu, bagaimana berarti di situ ada solusi juga, ya. Kalau atau bisa juga bagaimana itu bisa terjadi. Kalau kalian tidak bisa menjawab, berarti kalian tidak paham materi yang disajikan oleh ibu. Oke. Itu dari ruangan rapat. Ini suka menghayal. Mana? Lili. Vika nih lagi belajar tanda tangan ya. Ya Vika, banyak sekali coretan tanda tangan. Masih semangat toh? Masih semangat ke tidak? Kalau sudah loyo kita breaking lagi. Mau? Atau mau lanjut? Ice breaking dulu? Hah? Lanjut? Kalau tidak ice breaking dulu. Paham tuh ya? Sarah? Di depan sebentar semua dapat bagian ya. Jadi sama-sama kerjaan. Ingat tadi ya nilai berita. Nilai berita itu harus masuk ya. Ada 5 tadi nilai berita. Kalau sudah bilang ya, kalau bisa 5 menit lagi sudah maju presentase.
Sudah? Oke, sudah mau selesai ini ya? Oke, baik. Ini sudah sampai di unsur bagian apa? Hah? Oh, bagian akhir ya? Oke, baik. Paling tidak satu kelompok presentasinya 5 menit. Ya? Sudah sampai di unsur mana? Kapan? Kapan? Masih lama ini. Gimana dia mengalami tersebut? Terus gimana dia meninggal? Kayaknya kalian ambil berita yang sudah lama sekali terjadi tetapi update kembali ya. Tidak, ibu dapat. Itu jadinya Juli ini. Jadi tahun ini tanggal 20. Kronologisnya saja yang ini. Dia koma dari tahun 2005. Dia Oke. koma dari tahun 2005 sampai 2025. Wis. Oke, bagus. Ya, bagus. Semangat. Sudah di bagian unsur kapan? Kapan sudah? Soalnya kapan dia mengalami kecelakaan sama kapan dia meninggal? Kapan siapa? Amel sudah? Kalau kelompok Mercy sudah sampai di unsur mana? Bagaimana? Oh iya. Kalau sudah kita langsung presentasi ya karena dibatasi waktu tuh. Enggak usah. Ini sudah ada di ini tuh LKPD-nya. Iya. Ada yang sudah kah? Ada yang sudah? Kelompoknya Amel sudah? Satu lagi, how? Who? Siapa? Siapa? Ya tuh. Oh, how? Bagaimana? Pengendara motor tewas tertabrak truk di Bekasi. Seorang ibu muda, Foni Octavia, berumur 34 tahun, tewas terlindas truk di Jalan Raya Sultan Agung, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, pada Selasa 30 Mei mengatakan, korban tewas akibat tergelincir di jalan yang licin, lalu tertindas truk yang melintas. Korban terpeleset dan terbentur dari sisi kanan kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya, kata Irma dikutip dari keterangan Rabu 31 bulan 5 2025. Akibat lokasi kecelakaan, setibanya di lokasi, kecelakaan itu pun terjadi. Korban tewas dengan kondisi luka berat di kepala, sementara korban ZZI selamat namun terluka di kakinya, ungkap Irma. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Erna menyebut pihaknya sudah ke lokasi dan mencari keterangan para saksi. Kendaraan yang terlibat sudah diamankan ke Polres untuk barang bukti
Lalu pertanyaan yang pertama adalah apa yang menjadi topik pembicaraan tersebut terjadi? Jawaban kami adalah Jalan Raya Sultan Agung, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Pertanyaan keempat, kapan peristiwa tersebut terjadi? Jawaban kami, karena korban tergelincir. Nyimak ya. Lalu terlindas truk yang melintas. Menanggapi. Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu memberikan kesimpulan dari kelompok 3, ya. Dari hasil diskusi kelompoknya mereka sudah paham dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini atau materi yang sudah diberikan oleh Ibu Guru, mereka sudah paham, ya. Ibu harap semua 2 kelompok yang belum juga kayaknya sama, ya. Hampir sama, ya. Walaupun berita yang berbeda, tetapi menganalisis unsurnya semua sama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah maju. Silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Walaupun satu kelompok yang sudah maju tampil, tetapi Ibu yakin kelompok 2 dan 3, 2 dan 1 pasti jauh lebih hampir sama, ya. Kelompok 3 tadi sudah oke, tidak terpeleset dari pertanyaan, menganalisis jawabannya atau ada sedikit perbedaan. Ini untuk mempersingkat waktu. Ya, dari berita yang berbeda, ya. Kalau sini tadi tentang Barcelona. Ya, kapal Barcelona juga ini merupakan salah satu berita yang Saudi. Ya, ini juga sangat update beritanya. Ibu yakin kalian semua pasti jawabannya sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah kita pelajari bersama tadi. Untuk 2 kelompok yang belum tampil di depan, jangan berkecil hati, ya. Ini semua karena waktu yang membatasi kita, toh. Jadi, untuk pertemuan hari ini mungkin yang mewakili presentasinya 1 kelompok saja, ya. Itu sudah mewakili pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu minta mungkin ada kritik dan saran untuk Ibu Guru dari anak-anakku sekalian, silakan. Mungkin ada yang kurang dalam memberikan materi atau bagaimana? Ada? Adakah tidak? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. 1 orang dulu untuk memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan konten yang kita bahas? Saya Silahkan. Jadi dari awal itu kita diajarkan untuk bisa membedakan antara puisi dan berita. Kan bagaimana berita itu harus aktual dan juga harus ada unsur adik simbanya tentang kayak seperti apa yang terjadi, gimana yang terjadi. Itu semua kita diajarkan, juga kita diajarkan untuk menganalisa suatu berita. Ya kita tahu gimana bagian-bagian yang adik simbanya dan kita menurutkannya. Iya. Ada lagi? Yang sudah sama? Samanya yang mana, Rafael? Nicholas. Ayo, masih ada kok. Kesimpulannya tuh kita kan yang Ibu kasih tuh kita disuruh cari apa untuk 5W dan 1H
Nah, Iya. itu kita bisa menentukan apa yang tadi Rizal bilang, adik Simba itu apa, mengapa, dan lain-lain. Nah, kita bisa menganalisis berita yang ada dalam berita tersebut, apa terjadi, di mana, apa segala macam. Ini tambahan ya. Biar kita Oke. bisa menganalisis berita. Ya, luar biasa ya. Ibu senang ketika anak-anakku sekalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mengapa Ibu bilang kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Yaitu, kalian bisa menjawab tujuan pembelajaran yang sudah kalian lihat sendiri tadi toh. Tujuan pembelajaran yang dipaparkan di depan tadi di awal pembelajaran itu adalah suatu tolak ukur pencapaian pembelajaran konten hari ini, ya. Jadi dari segi kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1, Ibu sudah melihat sambil jalan-jalan tadi, kurang lebih seperti itu, jawaban yang sudah kalian tuangkan dalam LKPD itu, semua sudah hampir 98% sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di awal. Artinya apa? Kalian sudah paham tentang berita. Ya toh? Ada pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan untuk Ibu Guru? Kalau tidak ada pertanyaan untuk Ibu Guru, maka Ibu Guru yang bertanya. Ya toh? Kan begitu. Kalau kalian tidak mau bertanya, maka Ibu yang bertanya. Ya, tenang saja, pertanyaannya ya masih berkaitan dengan konten tadi, tentang unsur adik Simba, yang kalian sudah kerjakan lewat LKPD, menganalisis berita, atau mengidentifikasi berita untuk menemukan unsur itu dalam berita tersebut. Tadi, unsur adik Simba yang pertama terdapat kata tanya apa? Hah? Tadi unsur adik Simba yang pertama terdapat kata? Oke, apa? Apa fungsi dari kata tanya itu? Mulanya itu tentang apa tuh? Contohnya? Contohnya tadi macam ini Apa tadi kalian punya topik? seorang ibu yang pengendara motor yang tewas tertabrak truk. Oke. Apa bagaimana? Pengendara motor yang tewas tertabrak truk. Oke. Itu adalah unsur pertama dalam berita. Unsur yang kedua terdapat kata apa, Patrias? Kata tanya apa? Hah? Yakin di mana? Oke. Apa fungsi dari kata tanya itu? Oke, untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Rafael. Yang ketiga ada unsur apa? Yakin kapan? Apa fungsi dari kata tanya itu? Yang lain diam. Dia berkaitan dengan apa? Kata tanya kapan itu berkaitan dengan? Oke, berkaitan dengan waktu. Kita harus paham itu juga ya. Mungkin itu sederhana, tetapi kadang ini apa? Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat terdapat ini. Apa fungsi dari kata tanya siapa dalam sebuah berita? Untuk apa? Menanyakan seseorang untuk mengetahui siapa. Iya. Lebih tepatnya adalah untuk mengetahui ya siapa. Siapa pelaku atau siapa korbannya. Yang berikut ada fungsi dari kata tanya itu apa ya? Tujuannya untuk Sarah? Oke. Sebab akibatnya ya. Dan yang terakhir ada bagaimana? Kira-kira di bagian kata tanya ini apa?
Apa? proses atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Bagaimana berkaitan dengan proses? Selain dari proses, ada apa lagi? Biasanya di sini juga harus ada solusi. Macam contoh dari berita yang disajikan oleh kelompok ini, tadi kelompok 3. Jatuh karena jalanan licin. Kira-kira di pertanyaan bagaimana ini solusinya apa supaya itu tidak terjadi kembali. Bisa paham? Bisa ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. LKPD-nya nanti dikumpul ya. Ibu akan ambil nilai termasuk yang sudah presentase. Jadi kesimpulan dari kalian tadi sudah mewakili Lilian dan Eldi. Terima kasih sudah memahami materi yang sudah disampaikan hari ini. Semoga apa yang kalian terima hari ini dapat bermanfaat untuk hari ini dan yang akan datang ya. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang berita berarti bukan tentang imajinasi belaka ya. Ini adalah harus berdasarkan fakta atau peristiwa yang betul-betul terjadi. Kalau kita bahas tentang berita tadi, setiap hari terjadi dalam kehidupan sekitar kita, ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Satu Amelia, atau siapa yang bersedia? Yang bersedia. Oke, silakan. Awal tadi berdoa, jadi akhir juga harus berdoa ya. Bapa Putra dan Kudus. Amin. Amin. Salam. Siap. Salam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selamat pagi semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi. Salam semangat.